Kali ini saya nggak sendirian karena seperti biasa saya akan ditemani oleh ibu-ibu hebat, istri-istri kuat. Apa gimana di Cikeas? Aman cuaca? Alhamdulillah sih, mendung-mendung apa namanya aman. Tapi dia tadi sinyal tuh sempat muter-muter, jadi apa namanya takut-takut delay. Mudah-mudahan sih lancar sampai akhir. Nih, mudah-mudahan muternya di hati kamu. Iya. Oke, di sini sudah mulai banyak yang hadir menyimak ya. Nah, teman-teman, jadi minggu ini kita akan membahas tentang istri. Ya, ada apa dengan istri? Ya, antara cinta Kemarin dan cinta. Seru ya, Mak ya. seru-seru. Kalau kemarin ngomongin itu ya, Mak ya, apa? Tentang pribadi, sekarang istrinya nih. Wah, seru banget. Loh, seru banget. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang perempuan dengan apa pribadi yang utuh ya kan. Kemudian setelah menikah bukan menjadi ambiar tapi menjadi sempurna. Nah, kali ini kita ngomongin fase kedua yaitu tentang menjadi seorang istri. Aduh, kayaknya nih Mak kalau ngomongin seorang istri nih belakangan ada Mak Ila. Mak Ila. Kalau ngomongin istri nih kayaknya balik lagi ke zaman-zaman masih iya deh aku mau nikah ya. Gitu. Jadi di beranda Instagramku itu muncul banget yang namanya apa akun-akun yang berisikan keuuan para pasangan-pasangan muda yang baru dan akan menikah Mak. Nah, terkadang nih ibu-ibu nih yang di sekitarku pada bilang, "Ya ampun, manis banget sih suaminya." gitu kan. Atau ada yang apa nonton sinetron sampai bela-belain tuh cuma mau ngelihat, "Ih, itu Mas Al ganteng banget." Nah, pasti deh yang nonton sinetron tahu. Sampai tahu nggak Mak waktu lebaran ketika si Mas Al itu jadi endorse satu brand itu laris manis Mak, Masya Allah, the power of ibu-ibu tuh ya. Brandingnya ya. Sampai akhirnya tuh aku ngecek kan di IG gitu, sebenarnya ada apa sih dengan sinetron itu dan apa yang akhirnya membuat tuh ibu-ibu sampai melting gitu kan. Belum lagi dengan apa namanya kita disajikan dengan para selebritis yang karena suami kayaknya tuh adem ayem gitu dikasih surprise gitu kan. Aku nggak gitu ya. Beda realitanya ya, kayak judul hari ini kan, realitanya gimana gitu. Gitu sampai kayaknya kalau dibilang fase kan ada beberapa tingkat ya, fase menjadi istri, kemudian fase menjadi ibu gitu kan. Dan kita pengennya kan fase menjadi istri dan ibu cinta sepanjang hayat ya, cinta sampai sesurga gitu kan. Tapi ternyata kan merawatnya nggak gampang Mak ya. Kadang cuma disenggol dikit doang kitanya baperan gitu ya nggak sih. Kitanya cuma tapi ternyata suami baperan, ada kan yang kayak gitu. Kodenya nggak nyampe ya, sinyalnya beda nih frekuensinya. Nah, frekuensi gitu. Soalnya kayaknya kalau di sinetron tuh atau di pasangan yang ada di Instagram itu kayaknya tuh ya ampun kok bisa ya gitu kan, mapping banget gitu. Bahkan aku sempat loh Mak sama suamiku tuh gibahin almarhum Ashraf sama BCL. Gimana tuh Mak maksudnya? Se apa gitu, se apa hebohnya? Oh, itu heboh banget sih. Heboh banget sampai akhirnya aku tahu maksud dari suamiku tuh gitu ya. Nah, jadi kita tahu ya almarhum Ashraf itu begitu mencintai istrinya gitu kan, si BCL itu kan. Kayaknya nggak pernah ada satu momen pun terlewati ketika beliau bersama BCL gitu. Sampai BCL pun merilis lagu kan Wanita Terbahagia gitu. Terus Aduh, aku nggak update tuh. Aku nggak update kayak gitu tuh. aku jadi kayak lambe gitu ya. Berubah nanti akunnya nih, akun ibu asik jadi lambe asik jangan-jangan.
Iya, kadang aku gitu sama suamiku tuh. Jadi setelah gue suka, sebenarnya aku sih yang suka merhatiin gitu, terus aku ajak ngobrol suami ya, biar kita sudah bukan sudah sih, baru ya, baru beranjak 7 tahun, tetap aku maunya aku jadi istri aja, nggak mau jadi ibu doang. Gitu ya. Tetap, karena kalau ketika kita menjadi ibu, otomatis prioritas kita kan lebih banyak bicara anak dibandingkan dengan bicara suami gitu kan. Jadi aku memilih untuk itu. Ceritalah aku nih Mak tentang BCL. Terus padahal kan kita tahu ya BCL kalau misalnya di film-film kayak film Ainun Habibi 1 itu kan ada adegan kissing atau sering dipeluk sama lawan jenis gitu kan, sama-sama temennya gitu. Meskipun itu lingkar pertemanan gitu kan. Tapi apakah jadi suaminya cemburu? Kan gitu pertanyaannya. Terus kata suamiku jawabnya apa, Mak? Eh bentuk sayangnya atau bentuk perhatiannya suami itu beda-beda katanya. Gibah aku. Bahasa Beda-beda. bahasa Dan cintanya beda ya, Mak ya. bahasa cintanya beda gitu. Dia menganggap kalau BCL dengan temennya ada adegan gitu ya, adegan kissing, ya itu memang sebatas profesionalitas katanya. Kalau misalnya ada adegan peluk gitu, misalnya pas ketemu teman-temannya, pas hangout sama teman-temannya, ya itu memang adegan, ya memang itu lingkaran pertemanannya katanya gitu. Tapi ketika mereka berdua dan mereka merasa itu intim, ya itu mereka BCL itu yang milik Ashraf gitu, bukan milik yang lain. Makanya ketika misalnya BCL-nya show, kemudian Ashrafnya ada, kemudian BCL nyamperin Ashraf nggak segan-segan dan nggak malu-malu untuk mencium istrinya di depan umum, karena untuk menjelaskan kalau itu istriku gitu katanya. Oh gitu ya pandangan suaminya ternyata. Ada yang bahasa, ada yang sentuhan gitu ya, bahasa cinta masing-masing ya. Ada yang pelayanan gitu ya, macam-macam ya, Mak ya. Ya, ternyata kayak gitu. Dan ya tak balik lagi sih ngeliat kasusnya BCL. Oh jadi cara mengungkapkan cintanya beda. Dia bisa menempatkan istrinya sebagai public figure, dan dia juga bisa menjadikan istrinya seutuhnya gitu. Oh ya ya, oke, aku paham. Oke. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman nih sama suami ya, ngobrol-ngobrol mungkin ya, atau ada hal apa gitu yang menarik untuk diperbincangkan sama suami gitu. Masa iya kan ke rumah tatap ya cuma lewat doang kan, kayaknya nggak mungkin ya gitu. Mungkin kalau Mak Fat nih, resepnya apa sih Mak di rumah biar nggak garing? Biar nggak krik Sebenarnya krik 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 gitu. apa namanya? Aku tipe yang nggak ini ya, yang justru garing banget kalau ngelawak tuh nggak bisa gitu. Karena ketawa duluan gitu, ketahuan. Gak kuat gitu. Terus nah sementara suami yang kayak kanebo kering gitu kan, jadi kayak apa sih gitu kan, nggak jadi apa namanya, eh, kadang ya ngalir gitu aja sih, maksudnya kayak ledek-ledekan. Kalau ledekan ya udah nggak pakai baper ya, artinya kalau apa namanya, eh apa obrolan sehari-hari gitu, jadi kita nggak dibawa yang baper gimana gimana gitu kalau kita ledek-ledekan. Dan supaya nggak garing ya banyakin ngobrol sih ya, maksudnya di depan anak ataupun ketika memang berdua gitu, maksudnya pillow talk atau segala macemnya gitu. Jadi apa namanya, emang beda banget bahasa. Kalau tadi bahasa cintanya, bahasa pasangan itu ya beda-beda ya kan. Misalnya suamiku nggak bisa tuh yang namanya romantis gitu. Daripada ngasih bunga, ya udah mendingan bantuin apa gitu kan, bantuin nyapu atau bantuin apa gitu, tuh lebih real menurut dia gitu. Jadi itu sih yang apa namanya, kadang kalau dipikir malah beruntung, alhamdulillah ya, malah dibantuin gitu. Terus kayak jadinya bener nih, kalau kita ngelihat yang kebaikan pasangan malah jadinya lebih bersyukur daripada bandingin kan. Jadi kayak kok gue nggak pernah sih dapet bunga atau apa gitu kan, yang apa ala-ala tadi keuuan pasangan-pasangan lain gitu. Tapi di sini kita belajar jadi istri ya, karena istri juga kalau di Quran itu kan katanya selimutnya apa pasangan gitu, dan kita sejajar nih kan sama suami gitu, saling melengkapi. Jadi kayak gitu.
Jadi romantisnya itu apa namanya beda ya, cara mengungkapkannya beda. Udah deh nggak usah bunga deh, bantuin aja cuci piring atau bantuin aja jaga anak gitu ya. Iya, Udah romantis. betul. Tapi kan nggak memungkiri mak kalau akhirnya pengen lah ya sekali dibilang kalau kita di cantik misalnya atau makasih ya makasih ya Uma udah hari ini udah banyak membantu atau hari ini sudah masakin masakan yang enak. Pernah nggak sih ada pengen gitu digituin? Sama sekali nggak pernah kok tuh ya, Mak. Maksudnya digituin, maksudnya dibahasakan dengan verbal seperti itu malah nggak pernah gitu. Tapi yang kayak apa namanya, karena orangnya logis gitu kan, jadi yang di fokusnya itu dia nggak ke yang minyi-minyinya gitu kan. Gitu, jadi kalau apa, ya kalau dia bilang ya udah, misalkan apa, alhamdulillah misalkan kamu apa namanya, ngasuh Sabita begini, misalkan ngasuh atau jagain Sabita begini, nemenin Sabita begini, dia seneng, dia ungkapin itu seneng misalnya, atau dia ngerasa ya udah terusin, cocok gitu. Tapi kalau yang enggak apa namanya, yang muji-muji gitu, nah itu malah enggak. Malah yang logis, kamu apa, terus kalau udah gituin di apa, dibalikin lagi gitu, terus 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 apa gitu. Gitu, jadi memang beda-beda kan katanya, perempuan juga yang namanya setara bukan berarti sama kan ya, kita gitu, saling beda-beda malah melengkapi gitu. Iya betul. Aku juga gitu sih. Tapi kalau aku tuh mungkin ini kebanyakan nonton Lambe juga kali ya. Ya sih mah. Jadi kadang ada hal aku tuh orangnya komunikatif dia bukan komunikatif. Apa-apa tuh aku harus diomongin gitu. Kalau aku nggak diomongin aku nggak bisa karena aku berprinsip aku ini tanggung jawab suamiku dan di sini aku ini cuma punya suami yang bisa aku ajak ngobrol gitu kan karena aku imigran imigran bukan imigran aku maksudnya ini lingkungan suamiku gitu kalau lingkungan aku pribadi ya aku mau ngapain juga karena orang udah tahu aku tapi kan di lingkungan suamiku orang nggak tahu suamiku kan karena tadi yang Malfat bilang istri itu adalah selimut suami makanya apapun aku harus cerita sama suamiku sekecil apapun gitu karena nantinya kalaupun aku ada salah atau aku ada masalah otomatis orang pertama yang tempat aku berlindung selain Allah pastinya ya suami gitu kan nah jadi dulu awal-awal aku suka ih kok gini banget sih ngomong apa sih bilang tuh terima kasih kek gitu kan Iya. kayak gitu kan Ngarep ya, ngasih ngarep aja, kapan nih gitu kan, udah kasih kode kan, terus kalau nggak udah cemberut. aku gitu mak sampai bilang sampai satu hari tuh aku ulang tahun terus ngucapin itu seminggu kemudian terus pas dia ngucapin cuma bilang gini ya udah selamat ulang tahun ya gitu ya, terus aku dengan santainya jawab gini ya kamu telat duluan Facebook Itu dengan sengaja atau memang gitu ya karakternya mungkin, jadi kan kadang apa, perempuan ingat tanggal detail, laki-laki enggak gitu. Walaupun kebanyakan bilang itu stereotype lah, ada juga perempuan yang enggak ngehan gitu kan, bodo amat gitu-gitu, itu cuek sama anniversary lah atau apa namanya, hal-hal kecil gitu. Tapi emang ada juga yang begitu ya Mak ya. ada juga yang kayak gitu sebenarnya sih bukan berharap masalah diucapin atau apa enggak sih tapi ya balik lagi perempuan itu kan biasanya maunya diperhatiin bahkan malah beberapa orang yang udah kenal lama gitu ya mak gitu kan akhirnya nikah kok kaget dengan pasangan yang dengan seperti ini dan ada hal-hal kecil kayak gini juga kalau kitanya lagi baperan kan juga akhirnya merembet kemana-mana ya. gitu. Perlu Ya, itu berarti komunikasinya ya. Berarti. Nah, itu waktu pertama tuh mak kayak gitu. Aku dengan santainya cuma bilang kamu kalah duluan sama Facebook gitu. Dalam itu dalam. Karena ya udah lewat gitu kan. Tapi akhirnya menurun ke anakku gitu. Jadi kalau sekarang ditanya siapa yang paling romantis di rumah, anakku.
gitu. Jadi Mak Riri sudah hadir apa ya atau sedang menunggu? Nah, kita biar lebih seru mungkin Mak Ayu. Aku udah undang Mak Riris dan Mak Ica, aku sudah undang. Kita tunggu ya. Coba kita tunggu juga. Oh, di sini Karena sudah ada kan- Mak Yen. Hai Mak Yendi. Iya, udah ada yang nonton. Itu Mbak Vika Hai Mak Riris. juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama udah banyak Waalaikumsalam. nih. Oh. Aduh, Mak tinggal Mak Ica ya. Iya, Sudah aku masih ngajar kayak tadi. Oh iya, heeh, masih. Oh, udah aku invite sih. Oke, Mak Riris, tadi aku udah ngobrol-ngobrol nih sama Afat nih tentang UN. Iya. Mak Riris, kalau misalnya di rumah nih, siapa sih yang paling romantis? Ya. Romantis suami kayaknya, tapi romantis Oh, juga iya. romantis yang biasa sih, maksudnya kayak kalau dulu masih ke kantor gitu, pulang mau dibeliin apa gitu, menurutku tuh udah romantis. Bukan yang sampai beliin bunga, terus kayak misalkan ketika ulang tahun gitu, terus tiba-tiba ngasih surprise beliin buku kayak gitu tuh udah romantis bagiku. Betul, nggak mesti bunga ya, kadang mendingan itu martabak lah, lumayan gitu kan, kenyang. Benar-benar. Karena kita dengan gitu kayak menganggapnya wah kita diingat ya, dari mulai dia pulang kerja misalkan sampai perjalanan pulang ke rumah tuh kan inget yang ada di rumah aja sebuah apa ya, untuk kita perempuan tuh rasanya udah menghargai perasaan ya yang di rumah gitu kan. Ya kan? Cintaku dalam sebungkus martabak. Iya. Seru. Nah, langsung nih kita ngobrolin kapan sih pertama kalinya jatuh cinta ke suami, atau kapan sih ngerasa oke, aku nikah loh dengan orang yang ini dengan sadar gitu, Mak. Kapan, Mak, kira-kira? Atau ada momen apa yang akhirnya memutuskan oke, baik, aku kan menikah dengan orang ini gitu. Maafat dulu deh. Aku ya kayak kalau apa namanya, kapan bukan ya yakin ya, dia yakin itu kayaknya ketika proses itu kayak semakin yakin karena juga minta ya supaya ditunjukin gitu kan, supaya kalau emang jodoh dimudahin, alhamdulillah itu ya udah menguat gitu kan, yakin. Dan katanya juga kan kalau mau nikah itu rata-rata gangguannya ini jodohku bener nggak ya atau gimana. Nah itu kan menguat gitu ya, segala gambling apa namanya seorang perempuan itu kan akan keluar juga. Tapi alhamdulillah dimudahin, minta petunjuk juga sama Allah, terus kayak sadar sebenarnya makin justru ketika udah jadi suami gitu kan, jadi ngerasanya oh iya ya, kayak makin bersyukur, oh iya ya dapat suami yang seperti ini, ternyata emang kebutuhan aku tuh yang memang nggak mesti yang dulu seperti yang di dalam imajinasi. Imajinasi kan ya, biasanya sebelum itu kan kita masing-masing kayak punya kriteria ideal atau apa namanya apa gitu ya, gitu. Jadi ternyata memang itu diberikan yang Allah kasih itu ya emang yang terbaik gitu kan, alhamdulillah gitu. Jadi oh iya benar, aku yang lemot gitu kan, aku yang lemot ternyata ketemu suami yang gercep gitu, gercep kayak terus kalau suami itu malah yang kalau kemana-mana malah aku yang diingetin, udah kunci rumah udah benar, udah dikunci gitu, terus kompor benar udah mati gitu kan, biasanya ibu-ibu ya begitu. Nah itu aku balik gitu, jadi alhamdulillah ya ketemu malah yang bisa melengkapi seperti itu gitu. Jadi justru dengan sadar alhamdulillah gitu, malah bersyukur gitu dengan Berarti yang ada. Berarti sadarnya ketika sudah menikah gitu ya, Mas? Iya, makin menguat ya, maksudnya kalau dulu kan mungkin karena kalau sebelum nikah ya kita tahu luarnya aja ya, maksudnya jelek-jeleknya pasangan kita kan
akan lebih tahu. Katanya kan seseorang bisa lebih tahu kalau temennya atau teman seperjalanannya itu kalau udah berurusan sama soal keuangan, soal bermalam, udah pernah bermalam gitu kan. Jadi terus apalagi udah jadi suami istri gitu, udah tahu semua lah apa namanya baik buruknya, dan dengan gitu kita justru menghargai, kita menuntut apa namanya pasangan demikian, tapi kitanya juga sebenarnya banyak kekurangan juga, jadi kayak udah saling apa ya memaklumi gitu. Itu berarti dari awal nikah sadar gitu ya, Mak? Atau ada momen Ada. tertentu gitu? Ada momen tertentu Ada. berarti ya? Iya, kayak apa namanya kayak mendekati apa nikah juga kan itu banyak ini ya, banyak tantangannya ketika itu. Terus ngerasa kalau memang diperjuangin berarti kan memang serius gitu, dan ternyata alhamdulillah gitu, jadi makin mantep aja gitu, kayak nggak ambil pusing juga sih apa namanya dulu tuh, ya udah kalau itu mah gitu deh Mak. Gimana Ya ini ya udahlah, ini ini pasrah. ini yang nonton ada Mbak Azari, ada teman-temanku nih semuanya, ada Laila. Wah itu apa namanya tahu apa namanya tahu perjalanannya juga lah. Wajib dibukukan kayaknya, Mak, kayak Ainun Habibi ya. Iya. Iya, ada Mama Mega juga, Mak. Hai Mama Mega. Oh iya. Ada Mama Mega juga, ada Bu Azhari, sungkem dulu Ibu. Pernah 1 meter. Oke, lanjut. Mariris, gimana nih Mariris? Kapan sih akhirnya oke, mantap nih sama suami nih. Oke, mantap nih sama lelaki ini yang nantinya akan menjadi pendamping aku seumur hidupku. Kayak lagu. Lanjut Mariris. Kalau mantep sih sebelum menikah ya, tapi kalau misalkan cinta terus semakin dekat itu ya setelah menikah. Jadi ceritanya kan sama suami ini teman kuliah gitu. Setelah 10 tahun kenal gitu, baru beliaunya tiba-tiba karena udah jarang sekali bertemu gitu, tiba-tiba meminta ingin berniat nikah gitu. Awalnya ngerasanya malah ini bercanda atau gimana gitu, soalnya bener-bener yang teman sahabat biasa gitu. Terus ya akhirnya setelah berdoa minta petunjuk ya jadi gitu. Dan memang seperti kata Ma'afat, memang Allah itu memberikan pasangan yang kita butuhkan gitu. Memang berbeda tapi melengkapi gitu. Dan itu juga aku rasain seperti itu. Aku yang orang yang acak gitu, dapat suami yang teratur, terencana, kayak gitu, jadi saling melengkapi. Wih, mantep. Ini KTM ya, teman tapi menikah ya. Mariris itu waktu memintanya kayak enggak kayak apa namanya artis-artis sekarang pakai duduk kasih bunga gitu nggak? Saya itu cuma pakai WA biasa. Oh iya, itu udah romantis juga mah termasuk ya kan? Tapi romantis itu beda-beda ya kan? Kalau Mafat tadi bilang nggak usah lah dikasih bantuin aja urusan rumah gitu. Terus Mariris bilang kan dikasih yang macam-macam, bawain martabak, ditanya aja pulang kerja mau dibawain apa. Nah itu kan udah romantis ya gitu ya. Oke, lanjut ya Mak ya. Biasanya nih Mak, sebelum nikah pernah punya perjanjian pernikah nggak? Enggak, aku enggak. Oh Mariris nggak? Mafat nggak? Mariris? Nggak ada juga. Nggak juga. Aku doang. Karena emang apa Mayu?
Enggak sih, Mak. Sebenarnya bukan perjanjian sih. Jadi karena aku sama suami tuh cuma ketemu 3 bulan, ketemu 2 kali kalau nggak salah ya. Ketemu 2 kali, yang ketiga kali langsung hitbah. Jadi aku nggak punya space waktu yang lama, yang cukup lama untuk mengenal suamiku kan. Dan itu jadinya aku pengen nanti suamiku nggak kaget dengan ulah aku. Dengan ulah aku. Jadi, sebelumnya aku bilang ke suami, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa nyuci, dan aku nggak suka pekerjaan rumah. Aku bilang gitu. Jadi jangan paksa aku nyuci, itu aja. Jangan paksa aku nyuci. Kalau masak mau belajar, kalau mau beres rumah, fitrahnya perempuan kan pasti pengennya bersih, rapi gitu ya. Aku akan belajar sedikit-sedikit, tapi rapi versi aku ya. Tapi kalau untuk nyuci aku mau. Jadi sebelum nikah, jadi setelah nikah belikan aku mesin cuci. Janjian aku. Dan setelah nikah beneran, seminggu setelah nikah beli mesin cuci. Langsung terkabul ya, Maya. Ya. Kalau Bapak sendiri kenapa maksudnya kenapa nggak usah ada perjanjian pranikah gitu? Karena suami orangnya logis gitu. Kalau aku minta sesuatu nanti dibalikin lagi. Kamu cuma minta itu aja. Nanti itu nanti itu doang loh ya. Nanti kalau minta cuman mesin cuci atau nggak nyetrika, aku kan nggak suka nyetrika misalkan, nggak setrika seumur hidup misalnya. Minta itu doang loh, berarti. Tapi kalau saya nikah lagi misalnya, saya ini lagi boleh dong, nah gitu, malah dibalikin yang kayak gitu. Jadi mendingan gak usah macem-macem. Jadi memang logis gitu ya, kita dialog tapi tetap oh iya ya sebenarnya. Terus jadi mikir ketika kita mengajukan tadi syarat atau perjanjian pranikah gitu, itu sebenarnya untuk memberikan kebebasan atau keluhan kepada kita, atau justru kayak mempersempit komunikasi atau kerjasama yang bakal terjalin gitu kan. Bisa jadi kan kayak tadi, kalau aku minta, aku nggak mau nyetrika selama jadi istrimu, misalnya begitu. Padahal ternyata nanti kemudian hari ketika menikah, terus kita jadi istri dan jadi partner hidup, ternyata beliau malah dengan senang hati gitu gantiin, nyetrikain gitu kan, misalnya. Kita nggak ada yang tahu gitu, jadi dibalik itu. Jadi oh iya ya, logika itu terpatahkan gitu. Terus jadi dan kuncinya tadi komunikasi, balik lagi. Jadi semuanya tektokan aja gitu, butuh apa, terus kamu bisa apa, saya bisa bantu apa gitu. Jadinya kayak gitu aja sih, Mak. Kalau Mbak Riris gimana? Kenapa akhirnya memutuskan untuk nggak bisa gitu? Gimana, Mak? Tadi memutuskan nggak bisa lah ada perjanjian pranikah gitu. Karena nggak kepikiran sih waktu itu, nggak kepikiran sejauh itu gitu. Ya udah dijalani aja. Dan mungkin karena udah kenal lama kali ya, walaupun memang kenal lama belum tentu tahu sifat keseluruhan kan, tapi alhamdulillah kami tuh ketika akhirnya menikah itu satu yang sama-sama itu merendahkan, memperendahin ekspektasi. Jadi gak terlalu berharap macam-macam ke pasangan gitu. Jadi itu yang alhamdulillah sampai sekarang itu menguatkan gitu. Jadi gak terlalu menurunkan gitu ya, Mak. Kecewa daripada kecewa. Sebenarnya sih Islam udah baik banget ya, Mak. Maksudnya dari awal sudah, kita bahkan perempuan udah diberikan sebelum jadi istri aja udah diberikan jaminan kamu punya kesetaraan gitu kan. Dan yang paling baik diantara kamu itu yang bertakwa. Terus kita juga kesetaraannya diakuin dalam artian memilih pasangan, kemudian menentukan, itu semua kan udah diatur. Jadi sebenarnya kita sebelum jadi istri pun sebenarnya udah diberikan guidance gitu, pedomannya udah panduannya. Jadi
lebih enak lagi gitu kan, daripada kita bikin aturan sendiri yang menurut kita ternyata bebas tapi memberi kebebasan tapi ternyata justru membelenggu kita sebagai perempuan atau istri. Misalnya kayak kalau sekarang kan banyak ya, maksudnya kayak, kalau tadi perjanjian pranikahnya Mbak Ayu cuman itu misalnya ya kan, cuman itu. Nah, ada yang misalnya kalau apa yang menjamur sekarang perjanjiannya saya nggak mau punya anak gitu kan, saya nggak mau di utak-atik karir saya atau segala macam. Nah, itu refleksi lagi kan lebih mendalam, sebenarnya itu kebebasan kah gitu, kebebasan kita berdasarkan suka tidak suka atau benar tidak benar gitu kan, dalam artian ketika kita jadi istri nanti apakah benar seperti itu sih Mak. Ya. Nah, itu sebetulnya kalau kayak tadi, kalau udah nikah apakah masih boleh kerja gitu. Sebetulnya kalau aku pribadi itu pertanyaan titipan dari orang tua, Mak. Itu pertanyaan titipan. Biasanya orang tua yang anaknya sempat berkarir Sudah gitu ya, kerja. sempat kerja gitu ya kan. Pasti akan menanyakan itu mungkin secara nggak langsung ke ke calonnya gitu kan, pasti akan menanyakan ke anaknya, tolong nanti tanyakan ke calonmu misalnya gitu, setelah nikah masih boleh kerja nggak gitu, meskipun pada ekspektasinya pada realitanya ketika sudah punya anak udahlah di rumah aja itu udah lebih baik gitu kan, berkarya di rumah aja lah itu udah lebih baik gitu kan, tapi tetap itu kadang menjadi satu pertanyaan juga gitu. Kalau aku sih, kalau pertanyaan titipan ibuku gitu. Iya, karena nanti yang justru lebih krusial ada ketika kita menjaga prosesnya setelah menikah itu kan, gimana kita berperan jadi istri, komunikasinya gimana. Tadi kalau istilahnya Mak Ayu meminjam itu bagaimana merawatnya gitu kan sampai tua, karena kalau dipikir-pikir memang ibadah kita sebagai istri itu malah lebih panjang daripada jadi ibu, dalam hal kalau hitung-hitungan waktu ya, kita mengurus anak sampai 14 tahun misalnya ya, sampai balik gitu, hitungannya sampai 14 tahun. Sementara kita nikah kalau umur 60 tahun, kita menikah umur 25, 30 misalkan sampai sekarang gitu. Itu berarti 30 tahun sendiri kita jadi istrinya, sementara jadi ibu mungkin cuman 14 tahun, atau kalau anaknya 2 bisa lebih sedikit dari itu gitu. Jadi malah kalau dipikir setelah tua pun kita bakal kembali lagi ke suami gitu kan, kita bakal berdua lagi sama suami, sementara anak-anak kita akan mentas gitu atau akan punya kehidupan sendiri. Jadi makanya peran perempuan sebagai istri juga nggak bisa dihilangin ketika dia jadi ibu. Bukan berarti habis itu keistriannya hilang kan, maksudnya udahlah gue mau ngurus anak dulu, lo urus diri lo sendiri misalnya ke suami gitu kan, nggak bisa juga kan, harus berbarengan gitu. Makanya mungkin itu kalian dibilang kita adalah saling melengkapi dan selimutnya suami gitu kan. Iya benar Mak, benar, karena memang ibadah paling panjang ya, ibadah terpanjang ya, kayak Bu Septi sendiri ketika dilamar Pak Dodik gitu kan, mau syarat dari Pak Dodik adalah maunya anak-anak itu dirawat oleh ibunya. Bagi seorang Bu Septi yang surat CPNS-nya, SK CPNS sudah di tangan dengan orang tua yang punya ekspektasinya juga lumayan, pasti keraguan ada, cuma balik lagi tadi, kalau jodoh pasti dimantapkan gitu ya Maya. Hai, Mak Ica sudah hadir nih. Hai Mak Ica, Assalamualaikum. Maaf ya baru datang. Selamat datang juga Mak Ica. Iya tadi menyambung Mak Ayu, itu ada lanjutannya Mak Ayu, cerita Bu Septi. Pak Dodi propose dalam hitungan kelima. Iya. Dalam hitungan kelima itu harus ada keputusan mau mau lanjut apa enggak nih, diterima apa enggak nih. Gitu. Iya. Tapi iya sih, aku juga pernah sih ngerasain kayak gitu, terus ngerasa sirep. Iya, akhirnya oke, mau. Kayak kepelet gitu. Karena memang kayak tadi mau bilang
ketika kita sudah mantap dengan pilihan, ketika kita minta dimantapkan sama Allah, kemudian dan memang itu jodoh gitu, pasti itu akan dimantapkan. Tapi memang jodoh itu misteri, makanya harus dengan sadar ketika kita menikah ya. Yang sadar aja kadang terengah-engah di tengah jalan gitu, apalagi yang nggak Betul, sadar. betul. Nggak sadar dalam artian ini ya, kadang aku kalau memperhatikan, aduh maaf aku orangnya pakai pos keperhatian. Aku kalau perhatikan banyak yang ABG sekarang umur ABG ya, aku bukan menyebut yang lain gitu. ABG sekarang yang apalagi ada filmnya gitu, ada filmnya yang kemudian kecelakaan akhirnya nikah gitu, dan kayak yang nikah katanya cuma karena cinta gitu. Aduh, mohon maaf saudara-saudara, cinta saja tidak membuat Anda kenyang. Kalau tadi apa? Kalau tadi Mariris apa namanya? Ditanyain pulang mau dibawain apa? Nah, kalau Mbak Ica udah langsung Nah. dibawain ketoprak kan nih kayaknya. Iya. Iya itu yang membuat bersemi apa sih namanya? Yang membuat cinta bersemi. Iya, ada dengar nggak? Umi tuh minta ketoprak mulu. Ya, Ya emang gitu. Jadi ini pertanyaannya apa sih, Mbak? Lagi ngomongin apa baru gabung. Maica kapan sih pertama kali yakin nih, oh ya ini nih calon suami aku nih? Oh, itu panjang banget ceritanya ya. Jadi itu eh, jadi itu dulu sebelum menikah itu berusaha mengenali diri sendiri, tapi dulu tuh tidak fokus pada kekuatan, tapi kelemahan gitu ya. Maksudnya saya tuh kekurangannya di mana, nanti butuh pasangan yang seperti apa gitu. Jadi sampai ditulis kekurangannya apa, kayaknya nih kalau melengkapi cocoknya seperti apa, sampai misalkan Kayaknya saya ini kayaknya Mbak orangnya Ica ngirimin ke aku juga deh dulu. apa tuh? Oh iya ya. List Iya. itu. Apa tuh? Oh iya, kurang rapi nih. Oh, berarti saya butuh Orang yang suaminya yang rapi gitu. Oh saya nggak istiqomah nih. Oh butuhnya yang istiqomah gitu. Terus kemudian nggak bisa matematika nih, etiknya kurang. Oh butuhnya sampai kayak gitu mah banyak panjang. Dulu pikirannya kayak gitu karena itu berpikirnya oh ya kita mau melengkapi nih, dan nanti sampai kepikiran anak segala gitu, maksudnya oh iya kan nanti kan ketika anak itu kan kombinasi gen ayah dan ibu gitu kan. Ya kombinasi gen ayah dan ibu gitu, gimana kombinasi gen, terus kemudian perlakuan gizi saat hamil tuh sama stimulusnya gitu kan setelah lahir kayak gitu. Nah terus jadi setelah jadi udah dirinci seperti itu, baru ini kebetulan yang hadir, maksudnya ditawarkan soalnya suamiku itu kakaknya abangnya sahabat gitu kan, abangnya sahabat tuh gitu, yang di apa sih namanya, sama-sama ingin menikah, dan ternyata apa yang di list gitu ya itu semuanya ada semua di situ, tapi habis paket karena kita ada semua, bener ada semua itu ya, dari disiplin semua ada gitu. Nah terus habis itu memang emang nggak langsung jatuh cinta, tapi karena kita niatnya pertama kan ibadah, kemudian saling melengkapi dan yakin oh kayaknya nih dengan ini semua untuk membangun cinta dengannya gitu. Ya yakin dari keyakinan itu gitu, akhirnya ya udah, kalau ditanya kapan mulai bangun cintanya, berarti pas memilikinya, asik apa ya, ketika habis akad gitu ya, habis akad aja itu tuh kita langsung main game matematika, atau nggak pernah nggak bisa matematika. Gitu mah Lawakannya pakai rumus berarti gitu ya Mbak Isya ya. Ngelawaknya juga pakai rumus, pakai kode komputer gitu. Nah, ya deh pokoknya alhamdulillah sih, sesuai dengan doa, sesuai dengan apa namanya list tadi gitu. Cuman jadinya karena yang berproses kan bukan cuma kita gitu ya, tapi suami juga berproses. Jadi harus saling sadar dan saling menerima.
begitu. Tapi Kak Ica keren loh, sampai di list gitu ya. Kebetulan Nova juga gitu gak sih? Atau Marinis juga gitu gak sih? Enggak. Aku pernah kayak gitu, pernah, tapi terus kayak ngerasa kayaknya aku nggak apa namanya nanti Allah cuman ngasih yang aku list gitu. Sementara bisa jadi Allah menyiapkan yang lebih baik gitu, yang sebenarnya aku nggak makanya tahu dari muter-muter. diriku sendiri apa yang Semuanya, dibutuhin gitu. Apa enggak ya? Lancar ya? Lancar. 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 Nah gitu. Oke, gitu. Jadi akhirnya dulu ya pas mungkin baru awal 20 gitu ya, tapi terus udah enggak gitu. Maksudnya minta yang terbaik aja gitu. Jadinya kita fokus ke sana. Paling ya minta benar-benar sama Allah, kalau emang karena aku suka ilmu, mudah-mudahan didekatkan juga dengan jodohnya yang mencintai ilmu gitu kan, yang pengen sama-sama ke surga didekatkan juga gitu. Insyaallah seperti itu. Kalau Marinis gimana? Ada list gitu nggak kayak Maica? Enggak ada sih, enggak ada. Enggak. Aku doang kayaknya dah. Mindset kalian juga maksudnya tahu gitu, mengenali diri gitu. Wah, aku dulu Iya. masih detail itu sih. Ya udah jalan Tapi aja bagus. gitu. Jalan aja, iya bener Marinis. Tapi bagus Maica, artinya memang kita menikah itu bukan menikah aja gitu kan, bukan sekedar apa namanya mengurai rasa rindu gitu, membagi cinta. Tapi kalau kata Marinis bersama-sama menuju surga gitu kan. Iya. Masya Allah. Aku juga setuju tadi sama kriteria yang disampaikan sama Mak Ica gitu kan. Tadi salah satunya yang dituliskan adalah yang ini ya, yang nanti kan tergantung kita nanti jadi istri, kemudian jadi ibu, nanti kan perlu gen yang terbaik, kemudian nanti butuh itu kan syarat-syarat yang memang dibutuhkan gitu kan untuk menciptakan generasi yang baik. Karena kalau kita cari jodohnya atau kita apa namanya, cari pasangannya yang banyak PR-nya, itu nanti nambah kerjaan juga sih, maksudnya gitu. Kayak misalnya kita nggak Sedangkan suka, aku juga banyak PR. iya betul, ngurang-ngurangin PR lah ya nanti pas berdua gitu kan, gitu. Mungkin itu bener kali nih. ya. Ya bener Mak, ngurangin PR aku aja yang nikah ya secara sadar. Ya aku ya yang nikah secara sadar, memang aku nggak ada tulis kriteria harus gini-gini nih, enggak gitu kan. Karena waktu itu mamaku udah nikah gitu, terus saudara-saudara udah bilang udah sih nggak usah S2 dulu gitu, nanti jodohnya susah gitu kan. Ya biasalah ya, stigma dari masyarakat kan pasti kayak gitu dong. Terus akhirnya ya udahlah, ayo yang cocok gitu. Aku begitu akhirnya menuai PR, bener loh, menuai PR di kemudian hari. Dan akhirnya aku tersadar ketika aku masuk di matrikulasi gitu. Bener-bener aku ngerasa di matrikulasi itu aku tertampar habis gitu dengan bagaimana sih aku jadi seorang istri gitu. Tapi kan balik lagi ke FOR dan FOR kita ya, perempuan dan suami itu pasti berbeda dengan lingkungan yang berbeda gitu. Kalau misalnya istrinya biasa mandiri nih, terus suaminya biasanya dilayanin, nah gimana nih? Apakah iya si istrinya terus aja sendirian, sedangkan si suaminya ya udahlah dia udah bisa kan? Nggak gitu juga ya, harusnya tetap ya ada sisi feminitasnya gitu kan. Kita juga pengen dimanja-manjain, pengen dimanja-manja ya kan, pengen diuin, sekadar ditanya kabar gitu kan. Itu memang PR banget Mak, dan aku ngerasa di pernikahan aku yang ketiga tuh wah aku udah capek banget deh kayaknya gitu. Aduh aku Berarti kayak kode-kodean mulu yang nih. penting komunikasi ya Mak, soalnya kan katanya kalau cinta itu sebenarnya kepercayaan ya. Nah, kepercayaan terbentuk dari apa? Sering ngobrol itu kan. Kita konfirmasi kalau nggak ngerti. Kalau tadi kode-kodean gak nyampe. Bener banget itu Mak, setelah di matrik aku ngerasa tertampar banget gitu, dan ya ampun selama ini kok aku segini egoisnya gitu kan. Nah dari matrik itu tadi aku akhirnya bener-bener sadar, oh iya ternyata aku tuh berperan sebagai istri nih ya, bukan individu lagi gitu. Kalau yang kemarin kita bahas, aku ini pribadi yang utuh, perempuan dengan pribadi yang utuh, kan orang sempurna. Gimana caranya
sempurna, apalagi sama dengan anak dan sebagainya gitu sih. Makanya bener banget nih Kak Ica. Nah, buat teman-teman juga, buat yang belum nikah atau yang akan nikah, bener catet dulu tuh ya yang kriteria kita gitu. Karena meskipun tidak sama persis, paling tidak dia tahu arahnya menempatkan diri di mana. Jangan sampai ketika kita menikah karena ingin memperbaiki, wah itu udah nikah udah salah juga sih niatnya kalau menurut aku. Karena tadi yang Mafat bilang PR-nya akan terlalu banyak untuk kemudian hari. Ya bener-bener bener gitu. Oke Mak, lanjut ya, kita lanjut. Kita games nih, kita games ya. Kita games dulu. Aduh, nggak terasa gibahan kita tinggal 7 menit lagi. Aku baru gabung. Aduh, berarti Mbak Ica pelan tangan ya. Kita games. Menurut Mak semua, 3 kata untuk suami. Suami itu adalah teman-teman yang lain boleh gabung ya. Boleh tulis di komen suami adalah 3 kata suami adalah. Siapa duluan boleh? Mama dulu mungkin. Mikir dulu, Mak. Kayak ujian ya. Bu Septi sama Pak Dodik cuma hitungan kelima loh, Mak. Itu komitmen seumur hidup ini. Aku deh. Ya, kalau suami apa ya, aku kan masih mikir fitrahnya ya. Fitrahnya ya dominasi logika. Jadi kemudian pemimpin. Lebih apa ya? Kayak egonya lebih tinggi gak sih? Gak tahu deh. Gitu. Apa sih kalau di fitrah itu bukan soal itu ya, yang sang ego itu tadi mah. Oh ya, ayah sang ini ya. Iya itu individunya ya, lebih ke individu. Fitrah individualitas berarti. Oke, kalau maaf ada 3 sama ya. Logis, pemimpin. Ada aja. Apa lagi ya? Teman ngobrol itu aja deh. Soalnya iya itu teman ngobrol, siapa lagi dong? Iya, kalau di rumah. Mariris gimana Mariris? Berhadiah loh ini, Pak. Oh, asik. Bener ya? Berhadiah. Berhadiah di toprak. Pemimpin gitu Wah, ya. boleh. Tapi kalau bagiku suami itu ya teman dan teman. Waduh, Teman dalam keren. Teman. Berarti teman gak pernah benua itu, Mak. Benar. Teman. Ih, seru banget. Oke. Bersama. Nah, lanjut yang kedua. Di depan suami, aku itu 3 kata. Ayo. Aku. Ayo apa? Maaf, Aku tuh hanya mulu ya. pertama, aku tuh lemot. Terus mageran. Kalau ada suami bawaannya ingin mengandalkan dia gitu kan, jadi mageran. Terus yang ketiga adalah aku akan jadi kayak lebih keras kepala gitu ya, gimana ya, kayak ya mungkin dengan gitu kita jadi lebih banyak dialog gitu kan, lebih banyak ngobrol lagi kan gitu, kayak enggak iya doang gitu. Betul. Oke. Ya, lanjut. Siapa lagi nih? Marinis sama Ica. Apa ya? Di mata suami itu sering nasehatin tuh karena aku tuh kebanyakan teori katanya. Serobot. Aku juga gitu. Ini. Moody banget. Oh, Mudi. Wajar lah ya, kita perempuan hormonal kan, apalagi kalau mau dapet baperan abis ya kan. Oke Mbak Ica nih, sebelum dari mungkin teman-teman yang bergabung boleh banget loh. Nah, di depan suami aku tuh, boleh banget loh tulis komen ya. Ayo Mbak Ica.
apa tadi menurut suami ya, aku itu kurang disiplin. Batu apa sih bucket? Susah aja dibilangin ya. Susah dibilangin. Terus baper. Udah balik baper lagi dah. Lengkap tuh. Udah pernah. Wajar lah ya kita baperan ya, karena perempuan itu kan memang pakai perasaan gitu. Kalau nggak baper ya nggak perempuan namanya. Sekuat-kuatnya setomboy-tomboy perempuan ya pasti ada bapernya, nggak mungkin nggak ada ya kan. Kecuali kalau perempuannya perempuanan. Oke, lanjut. Kamu merasa cantik kalau apa nih? Kalau Siapa dulu nih? apa ya? Kalau pakai jilbab. soalnya kalau pakai jilbab tuh bukan suami doang, tapi anak. Uma mau kemana? Mau pergi kemana? Kan gitu sih. Jadi udah ngerasa udah rapi aja kan. Kalau apa ya? Kalau sadar. Gitu ya. Kalau sadar. Kalau sadar, kalau lagi syukur tuh aku cantik banget. Ya betul. Kalau udah hilaf, Betul. hilaf no. Sadarnya sadar apa dulu nih, Mak? Ini sadar apa dulu nih? Sadar apa ya? Sadar kau cantik. Kalau kita bersyukur gitu, Iya, betul. Bener-bener. Mariris gimana nih? Aku ngerasa cantik kalau Aku nggak ngerasa sih, tapi pernah nanya ke anakku yang cowok. Jadi kalau pernah nanya, menurut Mas, ya, ibu tuh cantik kalau lagi ngapain gitu kan? Terus dia jawabnya kalau lagi mau main sama Mas gitu. Terus kalau lagi masak, terus lagi nyuci piring, udah hitam banget. Itu ya. Anakku yang cowok gitu. lucu ya benar. Tapi kalau aku ngerasa cantik tuh kalau aku udah mandi sore deh. Pokoknya aku ritual wajib aku mandi sore, aku dandan itu wajib. Karena udah seharian aku bulu kan. Seharian kita dan urusan domestik gitu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang nih banyak waktu sama anak. Tapi pokoknya aku setiap sore aku wajib mandi sore, anak rapi, aku harus rapi gitu. Kalaupun kita matching di depan kayaknya ya aku harus rapi gitu. Yang muji bukan kayaknya dong, anaknya dong. Anakku ini rada baperan gitu dan emang romantis banget. Gue cantik deh, gitu. Kalau gitu, sama ditambah kan cerita pengalaman dari Bu Septi ya. Kalau Bu Septi tuh kalau ngajar anak tuh nggak mau pakai daster gitu kan. Jadi aku mulai begitu. Kalau anak-anak mulai daring aku ganti baju. Iya, sampai anakku bilang mau kemana sih Bu? Nggak kemana-mana. Ngajarin abang kayak gitu. Oke. Terakhir nih, ini terakhir banget ya. Terakhir banget. Siapa yang baik duluan kalau ngambek? Ma Ica belum jawab. Aku bingung. Suamiku tuh jarang ngambek ya. Jadi aku ngambek sendiri ya, bayar sendiri. Gimana ya? Ya begitu. Ngambek sendiri, baik sendiri ya kan? Ya bayar sendiri. Ngambek sendiri. Iya loh. Kadang tidak pekanya suami itu membantu kita pulih lebih cepat gitu. Emangnya kamu marah? Dia nggak nyadar kalau tadi ngambek. Akhirnya ya udahlah gitu, daripada ngedumel hitung sendiri ya kan. Itu sih yang menjaga kewarasan. Jadi kalau kalau ada kayak selek-selek gitu ya diketawain aja bareng gitu buat lucu-lucuan. Berarti emang semua gitu ya perempuan ya. Udah ngambek ya ngambek sendiri. Ya baik-baik sendiri gitu.
Iya benar, kadang kadang memang suami suka kurang peka gitu ya. Ini kenapa sih istrinya misalnya bentak-bentak kaki gitu atau ngomong terus gitu kan. Kita suka peka sendiri, akhirnya kita capek sendiri gitu, benar-benar. Dan memang ya mantranya ibu profesional itu banyak main bareng, banyak ngobrol bareng, dan banyak beraktivitas bareng itu mengurangi banget yang namanya kita selek dengan suami, bahkan kita lebih bonding kita lebih gitu ya. Semoga teman-teman yang masih dalam LDM kemudian segerakan menyudahi LDM-nya gitu ya. Dan teman-teman yang masih dalam masa menuju pernikahan, semoga mendapatkan jodoh, semoga benar-benar jodohnya itu yang memang jodoh pilihan kita dan memang jodohnya dari Allah. Amin, Bukan amin. karena kita, ya bukan karena kita ingin dan bukan karena merubah ya, karena pernikahan itu adalah ibadah sepanjang hayat gitu ya, ibadah yang paling lama gitu. Oke deh, nah, ini terakhir-terakhir mulu ya, nggak sudah ya, kayaknya abis ini para suami udah minta para suami udah minta bikin dong ini ya konten untuk para suami istri-istri yang model begini. Suami saya pasti akan bisa bikinin konten yang sama, tapi kalau misalnya suami yang bikin konten, aku takut ini kreator. Oke, ini kasih tips dan trik gimana sih caranya menjaga keharmonisan rumah tangga hingga tahun kesekian atau baru tahun kesekian gitu ya. Gimana sih tips dan triknya dari Mafat, dari Mak Riris, dari Mak Ica untuk menjaga tetap menjadi suami dan istri? Kita belum ngomongin ibu, karena kalau ngomongin ibu akan melebar kemana-mana. Gimana nih, siapa dulu yang mau ngasih tips dan triknya nih? Ingat-ingat Mari, kebaikannya. oh Mafat, inget-inget kebaikan. Sama. Yoi. Mak Riris gimana nih? Mengarah pada satu titik yang sama gitu, Mas. Jadi kalau kita berdua tuh mendekat ke titik yang sama, kayak tujuan, Tujuannya benar. Allah gitu. Jadi dari arah manapun kita tuh akan dekat gitu. Itu sih. Ya, Maica gimana Maica? Tipsnya apa Maica? Apakah dengan sebungkus ketoprak? Yang pertama, kenali bahasa cinta pasangan. Gitu. Ya kalau kita belum dikenali, tapi kita menyadari bahwa setiap orang punya proses ya. Setidaknya kita yang sudah tahu lebih pengetahuannya lebih dulu gitu, mencoba tahu gitu apa sih bahasa cintanya pasangan kita. Misalkan sukanya dipijitin, berarti aku pijitanku surgaku gitu. Berarti ya gitu itu gitu. Jadi harus menyadari bahwa setiap orang tuh punya proses gitu. Jangan kitanya aja maunya diginiin, kita maunya begini, maunya begitu, tapi kita nggak paham juga bahwa suami kita juga manusia, punya fitrah gitu, maksudnya juga punya latar belakang yang berbeda, punya pola asuh yang berbeda gitu. Harus menyadari sepenuhnya itu. Jadi lama-kelamaan kita bisa menerima gitu. Menerima itu yang penting sih, penerimaan. Catet, saling menerima, dan jangan lupa dikomunikasikan dengan suami apa yang kita mau, karena suami kita itu bukan dukun yang bisa menerapkan bahasa kalbu ya. Jadi ngomong aja, mau lagi marah kek, mau kesel apapun, omongin, ungkapin gitu ya. Memang itu nggak mudah ya, karena ya itu juga ada prosesnya gitu, dan nggak mungkin kita lagi marah-marah sambil banting-banting pance, banting-banting gayung misalnya sambil marah-marah, dan itu juga nggak baik. Tapi cari momen yang tepat untuk kita bicara juga ya. Misalnya kayak tadi Maica dengan sambil dipijit, sambil ngobrol gitu. Dan bener banget mantranya. Padahal aku juga belajar. Iya, kita semua masih belajar ya, masih berproses menjadi istri yang taat ya. Kan jadi istri yang taat, jadi istri yang cantik di depan suami, cantik luar dalam pastinya gitu. Ya. Kenali bahasa cinta pasangan juga ya, karena tidak dipungkiri bahwa jangankan kita, setiap orang itu pasti suka dengan yang namanya kejutan, hadiah, cerita, kita pasti suka ya, apalagi perempuan yang memang
apa namanya harus mengeluarkan ribuan kata ribuan kata per hari, dan kalau nggak dikeluarin kayaknya masih di sini gitu kan. Dan banyak caranya ya Mak, salah satunya ya tadi dengan komunikasi juga gitu. Kenali bahasa pasanganmu, kenali dirimu, kenali bahasa pasanganmu. Oke Mak, aduh kalau ngobrolin suami tuh nggak pernah ada habisnya ya, tapi sekarang di sini tuh sudah Main istri kita. kita para istri sudah bergibah. Maafkan ya Pak suami, ini bukan bergibah loh, tapi ini kita sharing untuk apa ya namanya, memperkuat cinta kita ya, bukan cinta Fitri. Oke Mak, mungkin sampai di sini saja obrolan talk asik kita pada sore hari ini. Obrolan paling asik dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Karena kita jadi ibu, diasikin aja. Saya Ayu dan teman-teman dari tim Asik pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang pastinya nggak kalah seru. Jadi tetap pantengin Ibu Asik. Di mana lagi kalau bukan di Talk Asik, obrolan paling asik dari perempuan. Perempuan untuk perempuan. Bye-bye. Makasih banyak Mama semua. Diasikin aja semuanya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.